Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa Menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan karunia rahmat nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam diskusi acara guru penggerak pada hari ini, di mana acara ini diskriminasi budaya positif modul 14 guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Untuk sholawat salam sama-sama kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah mendapat syafaat Utsman di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, saya akan membacakan susunan acara pada diskusi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Korwil Kecamatan Neglasari, acara yang ketiga acara inti diseminasi budaya positif yang insya Allah akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Ada 4 orang. Mungkin nanti masing-masing calon guru penggerak akan memaparkan, kita diskusi bareng. Yang keempat acara tanya jawab, yang kelima kesimpulan dan karena penutup. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah, al-hadiniyah wa qul inna salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yang acara yang kedua, sambutan atas nama para Korwil Kecamatan Neglasari yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim SPD MM. Pada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Yang saya hormati kepala sekolah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Ibu Awawat SPD, yang kami hormati para CGP, yang kami hormati guru, Bapak dan Ibu, baik tenaga pendidik dan pendidikan, khususnya di SD Dalam Mulia 5 dan hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita patut bersyukur pada Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, yang alhamdulillah dengan kesempatan pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas, kita bisa bersilaturahim, bukan hanya sekedar kehadiran kita cuma menggugurkan tugas, tapi kita dapat melaksanakan tugas. Ya mudah-mudahan laksana tugasnya, kewajibannya nanti tinggal haknya mengikuti. Melaksanakan kewajiban Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya belum dulu materi masalah GP yang terkait. Terima kasih atas nama
Korwil memberikan apresiasi bahwa guru-guru yang ada di Neglasari dari angkatan 7 ya, angkatan 9 sampai sekarang 11, alhamdulillah semuanya selalu terisi. Tapi terus terang yang angkatan 7 itu kemarin belum dituntaskan harusnya. Semuanya itu harus sudah bisa jadi kepala sekolah. Namun di sana itu karena golongannya ya, golongannya belum 3B. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu. Ini adalah tugas, ini adalah syarat yang harus kita kerjakan. Ayo kita semua, ini adalah pembelajaran kita. Keterkaitan untuk TGP di sini, dalam grup penggerak di sini, semua yang harus bisa. Dan kurikulum Merdeka, kita semuanya jadi grup penggerak, semuanya jadikan kepala sekolah. Jangan di hati kita saya nggak mau jadi kepala sekolah. Bukan itu dasarnya. Kepala sekolah nggak ada yang jadi kepala sekolah tiba-tiba ada, bisa terjadi. Cuma kita kalau kita kerja di suatu tempat, mungkin harus ada rehabilitasinya, harus ada tambahannya. Udah guru apa tingkatan dari guru terus, ya. Kepala sekolah jangan kepala sekolah apa tingkatan kepala sekolah terus. Nah itulah yang bagus. Bukan selamanya, tapi di sana kita kembali. Kita tadi pandai bersyukur, mensyukuri. Walaupun kita apapun yang tadi, jangan sampai dari awal sampai pensiun nggak jadi kepala sekolah. Wah, emosi yang adanya jangan. Kita bersyukur, kita mengenyah, kita merasakan, kita menikmati, yang akhirnya kita sudah merasakan bahwa kita adalah termasuk bagian mengisi Indonesia, mengabdi pada anak-anak bangsa. Nah ini, ya kesana terkadang ada yang kita bisa tidak niatkan, kok bisa terjadi, semua itu kehendak Allah. Ya. Nah ini terima kasih dengan adanya CGP di sini. Ada berapa orang? 4 orang. 4 orang angkatan ya. 9, 7 ada 7. Ada ya? 7 kemarin yang ada dari 3 ya. Ya, 7 ya. Angkatan 9 sudah lulus, angkatan 11 4 orang, 1 masih terparkir. Ya, ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dari hasil pengibasan, dari hasil kerjasama, nah ini semuanya bisa menjadi CGP, jadi guru. Nah, syarat ini adalah bagian dari untuk jadi seorang pemimpin. CGP di sini adalah untuk menjadikan seorang pemimpin, maka mereka harus belajar. Ini ada begitu besar banget, begitu lebarnya, begitu panjangnya soalnya. Ya alhamdulillah ya, dengan mau bekerja semangat yang akhirnya bisa diraih. Saya atas nama Korwil mungkin bisa memberikan apresiasi. Saya kasih pos dulu. Oke, Bapak dan Ibu, saya terima kasih. Saya bisa menyaksikan, saya bisa hadir. Dan alhamdulillah, time juga berjalan dengan baik, layout juga dengan baik. Ya, Ibu, moga-moga dalam kesehatan kita selalu pulih, selalu sehat. Terus, harapan kami adalah tolong jaga kesehatan. Kesehatan ini adalah hal yang penting untuk memacu segalanya. Terima kasih. Kami atas nama Polri dan pengawas ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus dan lanjutkan untuk Kejaung Wetan Dima bisa berprestasi. Terima kasih. Mungkin itu kurang lebihnya yang kami ucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Korwil Kecamatan Neglasari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat memahami, kita dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya masuk acara inti, yakni acara yang ketiga, acara diseminasi budaya positif yang insya Allah
Untuk sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zulhairi Syukur, pada beliau dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Departemen 5, yang kami hormati segenap Direktur SDN Departemen 5, dan yang kami banggakan rekan kami calon penggerak SDN Departemen 5, Bu Nini, Bu Titin, dan Pak Fahrul. Mari kita pertama memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadiran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan Dewan Guru yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini ada 4 pembicara. Jadi saya alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk yang menyampaikan materi pertama. Mungkin izin 15 menit ke depan saya di depan, kemudian dilanjutkan oleh Bu Nindi, kemudian dilanjutkan oleh Bu Titin, dan terakhir oleh Pak Fahrul. Mungkin itu. Selanjutnya ini saya sampaikan di depan sebelum saya menyampaikan materi, bahwasanya acara ini nanti ada sertifikat, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan untuk persyaratan di PNM, karena secara tidak langsung kami ini diprogram dengan kegiatan kompak atau komunitas belajar di sekolah kita dengan durasi memakai waktu 2 jam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Cuman supaya memotivasi teman-teman, nanti linknya saya berikan kepada yang hari ini hadir. Dan hari ini sebenarnya sudah saya setting jam 1 siang harus sudah ngisi, karena settingan saya begitu. Apabila nanti jam 1 kurang 10 menit Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut, kurang 5 menit, paling 5 menit, jangan sampai 5 menit, isi nama dengan benar, kemudian di situ ada bagian tulis sebagai peserta, kemudian menuliskan emailnya kalau salah nanti catat kirim. Jadi email Bapak Ibu bisa ditulis dengan baik, tidak ada yang salah. Kalau salah otomatis link sertifikat tidak bisa terkirim. Baik, linknya terus nanti jam 1 kurang 2 menit saya bagikan, hanya mungkin 2 sampai 5 menit Pak ya, 2 sampai 5 menit mengisikan nama. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah berjalan, kita mulai saja diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Mohon untuk berdiri, kita ice breaking sebentar ya, 3 menit. Mohon berdiri.
Terima kasih kepada ibu sekolah dan rekan-rekan guru semuanya. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian yang kedua disiplin. Untuk saya perubahan paradigma positif dan disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kadang-kala kita sebagai pendidik tidak sadar bahwa kita itu telah melakukan kesalahan dalam proses pendidikannya. Zaman terus berubah, di mana dulu dengan sekarang itu mengalami banyak sekali perubahan. Makanya pada hari ini kita akan coba apa saja perubahan atau kebijakan-kebijakan tentang teori pendidikan di zaman sekarang. Kebetulan di Guru Penggerak ada teori-teori yang memberikan penguatan pada kita. Maka kami di sini dianjurkan, diharapkan, bahkan diharuskan memberikan umpan atau penguatan atau diskriminasi kepada teman-teman sejawat di sekolah kita. Nah, ini di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dulu kita waktu beberapa tahun yang sudah lewat, kita sering memberikan kepada peserta didik berupa apa? Berupa perintah, hukuman yang sifatnya memaksa. Ya, di situ ada kita memberikan contoh. Kita berharap siswa kita itu bisa seperti apa yang kita lakukan. Padahal dalam teori yang sekarang kita dianjurkan oleh para pakar pendidikan ketika menghadapi siswa, kita diharapkan jadikanlah siswa itu sebagai subjek, bukan sebagai objek, di mana kita berperan itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer artinya anak itu berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, bukan sesuai keinginan kita, tetapi sesuai dengan keinginan peserta didik. Tugas kita itu tidak boleh memaksa, tidak boleh membentuk sesuai keinginan kita. Ini di sini ada gambar. Ini di mana guru, kemudian ini ada siswa. Guru memberikan perintah secara langsung. Contohnya begini, anak-anak, kalian hari ini mengerjakan PR, besok bapak koreksi. Ketika keesokan harinya kita cek pekerjaan anak-anak, ternyata banyak yang tidak mengerjakan. Selama ini kita biasanya memberikan langsung berupa hukuman. Dan sekarang tidak boleh seperti itu. Ada teori kontrol yang harus kita berikan kepada peserta didik. Bagaimana solusinya, seperti apa? Nah, sebenarnya tidak jauh dengan yang dulu sebenarnya, cuma sedikit ada perubahan. Tetap sebagai guru kita memberikan arahan, ditanya dulu apa sebabnya, mengapa kamu tidak melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak boleh langsung memberikan hukuman, tidak boleh langsung menjudge bahwa dia itu anak malas. Ini seperti itu, teorinya seperti itu. Kemudian di sini ada guru langsung memberikan apa itu? Kira-kira membentak ya, membentak atau memberikan kecaman mungkin. Kalau kita lihat ini guru sedang marah-marah. Kemudian ini ada guru juga sedang memaksakan mungkin pendapat kepada peserta didik. Ini untuk zaman sekarang oleh di program guru tidak dianjurkan seperti itu. Maka oleh karena itu hari ini akan kita bagaimana sih solusinya? Solusi yang terbaik bagaimana? Kemudian posisi guru itu sekarang bagaimana? Mungkin sedikit ada perubahan paradigma, perubahan pemikiran yang oleh kita harus ikuti apa yang menjadi penemuan para pakar pendidikan.
Selama ini mungkin kita merasa kita itu udah bagus, kita itu udah baik. Ternyata setelah kita cross check, ada banyak yang harus kita ubah. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang ini pun berubah lagi. Yang tadinya berubah menjadi terdiferensiasi. Kalau kita mau mengkaji kakaknya aja, kita mengkaji lebih dalam, apa sih perbedaan ber dengan ter? Nah, ini perlu kita pikirkan karena memang inilah tuntutan perubahan zaman, tuntutan perubahan kurikulum yang mau tidak mau kita harus ikuti perkembangan itu. Mungkin disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita juga ya, dengan metode dan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Nah, lanjut ada kata berdiferensiasi, ngomong aja susah ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tugas kita semakin berat. Kemudian kita lihat kembali beberapa perubahan. Membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini dia, ya. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan positif itu kan bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga kemudian gurunya, kita sebagai pendidik perlu melakukan perubahan yang selama ini yang tadi di awal saya bicarakan. Selama ini menurut saya sudah baik loh, menurut saya sudah benar. Ternyata kita harus selalu introspeksi diri, selalu refleksi diri supaya kita tidak salah secara psikologi anak. Kadang-kadang kita orang memaksa, kamu harus ini. Nah ini yang perlu kita harus ubah mindsetnya. Kemudian ada juga lingkungan yang aman dan nyaman. Terkait lingkungan, tentunya kita juga harus mengusahakan bagaimana supaya lingkungan kita yang aman dan nyaman. Artinya aman itu berarti anak terhindar dari mungkin tindakan kekerasan baik verbal maupun secara tindakan kekerasan baik oleh sesama teman maupun apalagi kita sebagai guru tentunya sangat dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan. Kemudian posisi kontrol guru. Nah di sini di guru pemberani itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama dijelaskan posisi guru sebagai pemantau. Kemudian ada posisi penghukum. Kemudian ada posisi manajer. Ada posisi pembuat orang bersalah. Nah dari 5 posisi ini yang satu lagi posisi apa? Pak Fahru masih ingat? Maaf, saya agak lupa nih. 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru sebagai teman ya. Jadi saya ulang kembali. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama guru sebagai pemantau. Kemudian yang kedua guru sebagai penghukum. Yang ketiga guru sebagai manajer. Yang keempat guru sebagai pembuat merasa murid bersalah. Dan yang kelima adalah guru sebagai teman. Dari 5 posisi kontrol guru ini kita harus mampu memposisikan diri mana yang terbaik. Dalam hal ini kita diajukan adalah sebagai manajer. Artinya apa? Guru ini harus lebih tahu dari kebutuhan peserta didik.
Jangan sampai langsung menjadi penghukum. Memang dalam pendidikan tidak mungkin tidak adanya hukuman, tetapi hukuman sekarang akan dirubah namanya menjadi segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapannya, tidak langsung mencet kamu salah, kamu dihukum, kamu berdiri di pojok, kamu keliling lapangan, misalnya. Sekarang tidak boleh seperti itu. Memang serba sulit ya, beda dengan waktu saya kecil, SD salah ya udah. Sekarang memang ada tindakan yang harus dilalui, yaitu dengan namanya segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya ada 3. Dan posisi kita menjadi manajer, bukan sebagai penghukum, sebagai pemantau, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai posisi sebagai teman. Di antara 5 posisi kontrol itu boleh kita ambil dalam kondisi terpaksa, kita boleh mengambil sebagai pemantau. Oh, anak ini kenapa ya? Oh, anak ini melakukan kesalahan. Boleh kita melakukan di antara 5 itu, boleh ambil, tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, saya nggak panjang ya. Merubah paradigma stimulus respon, pendekatan teori kontrol. Dulu ini memakai ini stimulus respon, ini teorinya sama ini ya. Dalam teori pendidikan ada teori dari saya bukan pendidikan ya. Kalau tidak salah teorinya si Turner ya, aku siapa dah. Nah, saya nggak bicara tentang tokoh pendidikannya, tetapi paradigmanya. Ini dulu stimulus respon tentang dunia. Kemudian yang sekarang teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama, sekarang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang sekarang kita pandang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini tidak boleh. Misalnya tadi di awal saya bicara, guru menyampaikan kepada peserta didik, kamu tidak boleh begini. Misalnya, kamu harus bisa ini, tidak boleh. Tetapi kita lihat bagaimana bakat, minat, dan kondisi peserta didik tersebut, sampai-sampai kita harus kalau bisa kunjungan home visit, bagaimana sih kondisi yang sebenarnya. Nah, kalau supaya kita ini, mohon maaf nih, guru kelas 1 mungkin ya, kaitannya dengan awal ketika kita belajar, mungkin penting bagi guru kelas 1 melakukan identifikasi ke rumah, sehingga ketika naik ke kelas 2 kita sudah punya catatan identifikasi atau hasil observasi ke rumah. Bukan berarti guru yang di atasnya enak dong, sudah punya data. Bukan. Setiap orang, setiap masa pasti ada perubahan. Belum tentu loh kelas 1 begini, kelas 2 begini. Alhamdulillah kelas 6 saya sudah mencoba untuk melakukan home visit supaya kita mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa. Jadi kita bisa ambil kebijakan, ambil tindakan yang tepat terhadap anak tersebut. Lanjut, yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, sekali lagi untuk sekarang tidak boleh langsung dihukum, tetapi kita harus tahu bagaimana sebabnya, apa sih dia melakukan kesalahan tersebut, kenapa anak bandel dan seterusnya. Kemudian yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori yang sekarang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya apa? Mengontrol itu artinya memberikan paksaan, memberikan pemaksaan atau menghendaki kamu harus begini, tidak boleh. Tapi kembalikan kepada bakat, minat, peserta didik. Berikutnya yang ke-6, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang sekarang ada yang namanya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dulu kita mengalami yang namanya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sekarang tidak boleh. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sekarang adalah model berpikir menang.
Jadi kita itu win-win solution. Ketika kita menemukan sebuah persoalan, maka kita tidak boleh mengatakan saya menang atau saya kalah, tetapi dua-duanya harus menang. Gurunya tenang, muridnya senang. Nah, ini yang memang perlu adanya pendalaman materi atau pendalaman pengetahuan dan kedewasaan kita mungkin ya dalam berpikir, dan kelegowoan kita. Guru jangan terlalu egois. Oh, saya bagus loh. Makanya mohon maaf ya, saya sering mengajak aja teman-teman, kita berarti yang ngajar saya diawasi. Kalau ada saya kekurangannya, gimana kekurangan saya? Jangan sampai, saya mau diawasi oleh Pak Heri misalnya. Saya justru ngajar begini bukan rasa benar, justru inilah introspeksi saya bahwa saya itu pasti banyak kekurangannya, dan disitulah kita harus terbuka. Saya punya kelebihan dan saya pasti punya kekurangan. Di mana ketika kelebihan itu bisa dijadikan sebagai pendorong untuk masuk bersama, namun sebaliknya ketika ada kekurangan bukan dijadikan sebagai alat untuk menyalahkan orang, tapi untuk bagaimana memperbaiki kondisi seperti itu. Itu kalau dikaitkan dengan guru dengan guru, apalagi kalau dikaitkan dengan guru terhadap siswa. Kita lagi ya, selesai dari saya. Masih maaf. Ternyata saya sampai di sini Asia kira kita habis. Baik, satu posisi lagi, habis ini dilanjutkan oleh Bu Titin. Kemudian disiplin positif. Nah, apakah ada disiplin yang negatif? Ada ya, ada. Disiplin berasal dari kata disiplina, dari kata bahasa Latin ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini adalah teori baru bahwa kita itu harus memiliki yang namanya apa? Dalam disiplin positif ini harus ada. Dulu kita sering mendengarkan kesepakatan. Kesepakatan kemudian meningkat lagi dengan kata keyakinan. Kalau kesepakatan biasanya ada komunikasi atau instruksi dari atas ke bawah atau dari guru kepada siswa, kemudian siswa memberikan tanggapan, seolah-olah itu kesepakatan itu ada instruksi yang memberikan anjuran. Kalau sekarang tidak. Bagaimana sekarang kita diberikan teori yaitu dengan apa yang namanya keyakinan kelas. Guru berfungsi atau posisi guru hanya memberikan fasilitas. Anak-anak, kalian misalnya contoh kelas 6 ya. Anak-anak kalian sekarang sudah kelas berapa? Anak-anak? Kelas 6 Pak. Nah, kelas 6 kan baru nih Bapak, tetapi harus dikasih ini dulu ya, dikasih pembukaan dulu. Jangan anak-anak kita hari ini bikin keyakinan kelas. Kalau anak-anak belum tahu apa itu keyakinan kelas ya kita kasih tahu dulu ya, dikasih informasi dulu apa sih itu keyakinan kelas. Jadi sekarang ini adalah yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Bagaimana makanya? Anak-anak diberikan kesempatan memberikan pendapat, memberikan ekspresi, memberikan urun rembuk supaya bisa dijadikan sebagai keyakinan yang sifatnya bisa diterima oleh semua pihak. Ini namanya keyakinan kelas, bersifat universal. Contohnya, misalnya keyakinan kelas berbunyi gini, kelas 6A misalnya. Apa keyakinan kelasnya? Contohnya, menjaga kebersihan. Nah, anak-anak memberikan suatu suatu pendapat. Walaupun kita memberikan tancingan ya, kalau ujuk-ujuk bibit sendiri ada bisa ya. Bagaimana? Kita setuju keyakinan kelas kita menjaga kebersihan? Setuju. Boleh.
dan mungkin sifatnya tidak ada batasannya ya, misalnya 1 sampai 10 atau sampai 5 dan seterusnya, tergantung pada kesepakatan dan keyakinan yang dibuat. Nah, di sini Anda sebagai pendidik, tujuan kita merupakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, mungkin sebagai ini perlu dikuatkan, perlu ditulis di kelas masing-masing yang namanya keyakinan kelas. Kalau yang sudah ada dulu namanya kesepakatan, sekarang istilahnya diubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Saya lanjut untuk materi ketiga dan keempat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada senior saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelumnya mau bercerita dulu bahwasanya kami di guru penggerak itu memang awalnya saya yang merasa mungkin itu adalah suatu keberuntungan buat saya untuk lulus di guru penggerak, dikarenakan pada saat itu hari pertama masuk sekolah habis cuti melahirkan, tiba-tiba ada pendaftaran dan saya daftar, alhamdulillah lulus. Memang kalau boleh diceritakan Ibu dan Bapak, program guru penggerak itu kalau dilihat apa sih untungnya? Kayaknya guru-gurunya biasa aja, nggak melakukan perubahan apapun di sekolah. Karena memang semua apapun harus berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan masyarakat sekolah. Jadi kalau kami guru penggerak jalan sendiri nggak akan bisa. Ya, terus yang kedua saya merasa bersyukur banget karena memang dapat pendidikan gratis. Dapat pendidikan gratis yang tadinya jujur Bu, saya kalau ngajar kelas 1 sering sakit kepala karena memang tahun perdana saya kemarin ngajar kelas 1. Kenapa sakit kepala? Karena banyak sekali. Ya, ternyata di dalam program guru penggerak itu kita diajarkan bahwasannya kita mengenal nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang biasanya guru-guru suka sakit kepala ngajar anak, gimana sih kok nggak bisa, gimana sih kok nggak paham-paham. Nah, kita diajarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasannya pembelajaran itu yang tadinya kita teacher center, yang tadinya semua berpusat pada guru, kita berubah menjadi paradigma baru yaitu student center. Jadi semua pembelajaran itu berpusat pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Iya Bu ya, terima kasih Pak Heri. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Pak Heri yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada tiga nilai kebajikan. Yang pertama yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian nilai kebajikan yang kedua yaitu primer, IBG. Di antaranya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, nilai kebajikan yang ketiga yaitu 9 pilar karakter. Di dalamnya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dari rendah hati, toleransi, kesehatan dan kesatuan.
Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi filosofis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Selanjutnya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua apa yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan, yaitu diantaranya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan dan penguasaan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa terima dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebutuhan bertahan hidup. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebutuhan kebebasan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai macam cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar aturan atau nilai-nilai. Nilai yang tadi yang 3 tadi. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan coba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Biasanya kalau misalnya anak tidak diperhatikan oleh gurunya atau misalnya merasa dia dikucilkan dengan temannya, dia akan berusaha memberontak, misalnya dengan coba mengatur temannya di lapangan bermain. Misalnya dia menyakiti temannya atau mendorong temannya. Nah, itu adalah kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian berarti. Seorang yang diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan murid kita. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan kepada Ibu Didi. Saya lanjut ya. Boleh nanti umpan baliknya pertanyaan ya. Untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin identitas sukses. Nah, ini dia institusi yang tadi disebutkan di awal. Sering banget kita kalau ngajar kepala kita suka sakit kalau ketemu anak-anak yang suka nggak paham-paham dikasih taunya, nggak ngerti-ngerti harus seperti apa kita ngajar lagi. Nah, muncullah restitusi dan 5 posisi kontrol nanti ya yang akan saya bahas. Nah, ternyata di filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang tadinya pembelajaran itu teacher center, semua ada pada guru. Guru ceramah lagi tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Nah, sekarang pada Ki Hajar Dewantara sudah berubah, bahwasanya pembelajaran berpusat pada anak, bahwa kita guru harus menghamba pada anak. Semua pembelajaran berpusat atau kebutuhannya kepada anak. Jadi ada pepatah, anak datang sekolah dengan gembira, harus pulang juga dengan gembira. Jadi kalau anak tiba-tiba berangkat dengan senang hati, lalu pulang dia bersedih atau nangis bahkan di rumah karena guru saya salah, guru saya galak, saya diomelin, saya nggak bisa dihukum. Nah, itu yang salah adalah pada guru seperti itu. Ya, makanya kemarin setiap ngajar kelas itu pusing, ini anak lari mulu. Ternyata itulah dia nanti yang akan muncul pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, sekarang kita konsekuensi dulu. Konsep disiplin identitas sukses. Ada konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan stimulusnya atau responnya. Murid menghormati peraturan.
penilaian waktu untuk merenungi kesalahan. Karena ketika anak salah lalu dihukum oleh guru, itu akan membuat karakter anak, akan menebalkan karakter anak. Kalau misalkan gurunya terlalu baik atau guru memposisikan menjadi teman, ketika guru tersebut tidak masuk lalu diganti oleh teman sejawat, dijamin anak tersebut tidak akan mau mendengar guru infal tersebut. Percaya nggak Bu? Ya, itu jika kita memposisikan diri sebagai teman. Nanti akan ada 4 posisi kontrol lagi ya. Boleh kita lihat juga video dari Kemendikbud. Kata-kata apa sih yang sering keluar ketika kita mengajar? Itu adalah posisi kontrol kita dengan kata-kata tersebut. Nah, ada restitusi. Kalau dulu disebutnya dengan hukuman, nah sekarang kita ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi anak tersebut yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Adanya restitusi bertujuan untuk ketika anak salah tidak dihukum sama anak. Untuk apa? Untuk jangka panjangnya. Jadi anaknya akan merubah dirinya sendiri. Seperti itu, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, restitusi nanti akan dijelaskan oleh Pak Fahrul. Tahapan-tahapannya ada 3, tapi itu bukan tugas saya ya. Nanti kita lanjut dulu. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kenapa sih kok nggak boleh sekarang anak tuh dihukum, sedangkan adanya peraturan? Kita bahas di sini. Pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa? Kalau misalkan dulu hukuman anak, kita punya peraturan bahwasanya sekolah memakai sepatu warna hitam. Tiba-tiba ada anak yang memakai sepatu warna putih, lalu dihukum oleh gurunya. Pokoknya nggak boleh, kamu harus buka sepatu, kamu tidak boleh ikut pelajaran tanpa menggunakan sepatu itu. Jadi harus nyeker. Nah, disitulah perbedaan hukuman dengan restitusi. Kalau anak dihukum seperti itu, dijamin akan ada trauma yang mendalam. Itulah yang disebut dengan bullying. Teman-temannya akan membuli, teman-temannya akan membuat situasi atau kondisi anak tidak mau datang ke sekolah lagi dikarenakan trauma. Nah, ciri-ciri restitusi: 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nanti biar lebih paham lagi kita lihat video. Nah, perbedaannya apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Paling gampang memang ketika ada perbedaan seperti ini. Kata-kata apa yang suka membedakan? Contohnya, kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini udah pasti sering kita jumpai di kelas masing-masing ya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Pokoknya ini nggak ada kalau misalkan harus, ya betul. Pokoknya harus melakukan seperti ini namanya hukuman. Tidak ada tawar-menawar, maksudnya gitu. Guru marah dan murid menjadi takut. Efeknya ini, guru marah, murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ketika teman-temannya istirahat, si anak tidak boleh istirahat untuk mengganti yang tidak mengerjakan PR tersebut. Efeknya apa? Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Nah, yang terakhir restitusi yang kita bedakan nih. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita pakai segitiga restitusi. Yang pertama memvalidasi kebutuhan. Nah, ditanya dulu anaknya kenapa tidak mengerjakan PR, di sini restitusi. Lalu anak tersebut memberikan jawaban, lalu kita membantu siswa memotivasi untuk perbaikan karakternya tersebut. 5 posisi kontrol restitusi. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Heri bahwasanya sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol. Coba introspeksi diri, kita ada di sebelah mana? Apakah di penghukum, di manajer, ini teman, di manajer, di pembuat rasa bersalah, atau di pemantau? Ternyata guru-guru kelas 1 itu kebanyakan di sini, pembuat rasa bersalah. Kenapa? Jujur pada saya pribadi, ketika saya ngajar anak, saya selalu berkata begini kan, nah, kenapa sih kamu begitu? Bu Nindi capek nih. Emang kamu gak kasihan sama Bu Nindi? Ayo jangan begitu. Nah, itu dia adalah guru, posisi kontrolnya ada di sini nih, si pembuat rasa bersalah. Kalau kita ternyata berbicara seperti itu kepada anak, itu salah besar. Bahwasanya anak membuat si anak itu jadi merasa bersalah. Seperti itu ya. Kita lihat ya ini di sini 5 posisi kontrol menurut Kemendikbud dengan bahasa-bahasa yang terkadang kita sering sebutkan pada kehidupan sehari-hari. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi tertentu. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi kontrol yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Dia nggak ada tawar-menawar. Ketika anak salah harus laksanakan peraturan yang ada. Nah, biasanya kata-katanya begini, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca atau bertolak pinggang, membentak, hukumannya verbal maupun fisik. Misalkan anak tidak menggunakan seragam sesuai peraturan sekolah,
anak suruh balik lagi, atau anak tidak boleh ikut pembelajaran. Nah, ada hukuman verbal dan hukuman fisik. Efeknya apa kepada anak? Kita bisa lihat di sini. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan menghukum. Ternyata jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, memang anak melakukan kesalahan, lalu ada efek jera, kita memberi sanksi. Nah, ternyata mendapatkan efek karakter pada anak ini, murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi kalau misalkan ketemu guru ya pasti bawahnya pengen kabur aja tuh. Dua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya guru kelas 1 nih dengan kata-kata lembut. Contoh. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya mau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat kok. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Ya, banyak banget posisi kontrol ini yang sering dipakai. Merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan membuat guru merasa menjadi orang yang gagal, memandang guru-gurunya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat merasa bersalah, murid akan mengambil hubungan yang bersalah dan tidak akan menemukan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis. Saya mengajar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok malah lambat sih? Iya, Bu. Saya memang tahu tadi. Jadi, biar bisa kencang, tetap jangan kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggai gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dengan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tinggal ruangnya dan alam saya. Baik, kalau Naren mempunyai alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan biasa alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan segera alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat dari lagi? Tidak ada. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Ya Bapak, untuk videonya yang terakhir posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol, ternyata yang paling baik dan yang paling harus dipilih sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Tadinya ditanya dulu ya alasannya apa, terus sudah tahu belum keyakinan kelas yang dibuat, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya atau ke depannya. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan nanti oleh Pak. Nah ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, kata-katanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini saja, tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau guru memposisikan sebagai teman. Jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Si pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru sudah memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan oleh Pak Fahrul. 2 materi lagi. Silakan Pak Fahrul. Saya akan paparkan tentang keyakinan kelas. Tadi juga Bang Heri di awal sudah jelasin bahwa keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Oke, ada keyakinan kelas, ada juga kesepakatan kelas. Nah, sekarang biar kita pakai keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini
sama peraturan kelas beda nggak? Saya tanya dulu ke Ibu. Beda nggak keyakinan sama peraturan kelas? Beda. Kalau peraturan kelas ada ya peraturan yang dibuat oleh satu orang atau guru. Tapi kalau keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh guru, apalagi siswa, pokoknya guru dan murid lah. Sepakatan membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa sih keyakinan kelas ini penting buat kita semua? Jelas. Contoh keyakinan kelas seperti apa, Bu Neneng? Satu aja. Keyakinan kelas itu seperti apa? Contoh. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Nah, itu enggak tuh. Apalagi selain datang tepat waktu, tadi Pak Heri bilang apa tuh? Menjaga kebersihan. Itu juga termasuk keyakinan kelas. Ada juga jangan apa? Keyakinan saling menghormati, keyakinan kelas. Banyaklah keyakinan kelas, sehingga dengan keyakinan kelas ini bisa mengikat kita semua. Jadi nanti kembalinya ke 5 posisi kontrol yang kita punya. Tadi sudah dijelaskan 5 posisi kontrol. Yang pertama apa tuh? Yang tadi Bu Nini jelasin. Coba dulu masih ingat nggak? Satu aja, 5 posisi kontrol. Guru sebagai apa? Sebagai apa? Nah, bukan. 5 posisi kontrol yang manajer, penghukum, merasa tidak bersalah, teman, pemantau. Ada 5. Berarti guru udah nggak fokus, udah nggak dosen. Enggak, harusnya memang ini kegiatan praktik baik ya, praktik yang harus diikuti oleh semua guru sebenarnya. Apalagi tentang restitusi atau posisi kontrol yang kadang-kadang dulu ya, kalau kita tuh kebanyakan menjadi guru posisi penghukum. Zaman kita sekolah luar biasa dulu. Tapi apa katanya? Nah, kadang-kadang ini juga harusnya kita terapkan semua kelas kita masing-masing. Posisi manajer yang boleh dibilang tadi, dari posisi 5 kontrol ini, posisi manajer lah yang paling tepat untuk diterapkan di sekolah. Karena posisi penghukum sekarang nggak tepat loh. Apa efeknya? Luar biasa. Anak itu bisa dendam. Saya mengalami dulu ketika kita hari, mungkin selama saya belum DDB atau teman-teman yang belum ada, kita bayangkan posisinya penghukum. Coba deh. Sekarang contoh di kelas Musanawiyah kan, contoh Musanawiyah ini ada kelasnya yang nakal nih, si Marlon ketika itu. Nah, Marlon terlambat. Posisi yang paling banyak kita gunakan apa biasanya? Penghukum. Kita marah-marah kadang, Marlon, kenapa terlambat? Marlon ini, itu kan. Nah, itu kalau anak gak senang, dendam dia. Kalau dendamnya gak fisik, kadang-kadang dia ngancam dan lain sebagainya. Itu udah gak tepat. Nah, posisi manajer lah yang paling tepat. Nanti jadinya ngobrol dulu. Ini contoh kesepakatan atau keharusan yang dibuat oleh guru. Oke. Nah, ini di sini jelaskan bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Mungkin ibu bapak guru semuanya di kelas pasti udah pada buat ya keyakinan kelas. Guru udah buat belum keyakinan kelas? Belum. Oke. Mulai besok inilah praktik baik di manfaatnya. Nah, mulai besok dan selanjutnya kita buat kesepakatan kelas. Karena apa? Dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nanti anak sadar dengan sendirinya karena paksaan. Ketika anak itu melanggar, ketika anak itu telat, dia tanpa dipaksa. Karena apa? Nanti tadi dijelaskan dengan sinara itu ada 5 posisi kontrol.
ya yang Naren tadi. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Jelas ya, peraturan itu biasanya satu orang guru. Nah kalau ini lebih abstrak, ini luas. Lalu yang kedua, pembentukan keyakinan kelas ini dapat diterapkan di kelas. Ya, sedikit saja biar mudah diingat. Bolehlah sedikit, banyak. Kalau nggak diingat buat apa? Ingat sedikit tapi mudah diingat. Ya, maksudnya sedikit biar mudah diingat. Iya, kata-katanya simpel lah. Kata-katanya simpel tapi mudah diingat. Terus berupaya pernyataan universal. Maksudnya ini pernyataannya universal itu global ya, secara menyeluruh. Enggak harus tendensinya nggak harus satu orang atau lebih sempit, lebih luas lah atau lebih menyeluruh. Yang selanjutnya bersedia menginjak kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Maksudnya nanti ditinjau nih, apakah masih relevan atau enggak. Jadi dari waktu ke waktu, atau mungkin setiap bulan bisa diganti kali ini keyakinan seperti ini. Artinya mungkin udah nggak relevan nih keyakinannya, kita ganti boleh ya. Tapi dengan sepakat seluruh kesepakatan guru dan siswa sepakat ya. Lalu dibuat dalam bentuk positif, maksudnya kata-katanya yang positif dulu, kata-katanya yang positif, jangan kata-kata yang negatif atau kata-kata yang sekiranya membuli atau menyakiti dan lain sebagainya. Nah, ada keterangannya semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini juga salah satunya mengajarkan anak berkolaborasi salah satunya. Ini masuk nih dengan prinsipnya KHD. Jadi kalau dulu kan kita tuh belajar apa, guru itu fokusnya guru apa kita ngajar, kita ceramah terus. Jadi fokusnya kita lah yang menjadi kuning bilang tadi, kita menjadi apa kuning kita menjadi senternya. Nah kalau sekarang kan prinsip KHD apa, guru itu harus menuntun. Ingarso tuntulodo imandian manuntarso tuturi handaya. Guru itu harus menjadi panutan atau di depan. Itu segitiga restitusi ini ada 3 tahapan nih. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti ada contohnya ya, ini dia. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, jelas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Bisa semua memiliki motivasi internal. Jadi gini, setiap anak pasti punya kesalahan, Pak. Ya pasti nggak? Ada nggak anak yang nggak salah? Pasti punya kesalahan. Contoh di kelas ini, ada memang anak itu yang nggak mudah bunyinya ya, nggak mudah. Atau ada anak itu yang bandel. Nah nanti segitiga restitusi inilah yang akan kita terapkan dalam menangani anak. Contoh, anak ini telat terus nih masuknya. Nah nanti dari pertanyaan 3 restitusi ini akan kita tuangkan. Yang pertama, udah tadi ya, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ada keterangannya di bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Contoh gini deh, umpamanya Naren tadi ya, Naren, kenapa kamu sering terlambat? Atau, nah jawabannya setiap orang itu pasti punya kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna. Atau kamu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan. Nah ini, jadi nanti dari pertanyaan ini kita nggak menghukumi seseorang atau enggak memaksakan membuat dia gimana ya, mentalnya enggak lah, artinya kita mengasih semangat seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah di sini contohnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Contoh namanya si Marwan sing tambah pesannya, mungkin apa alasannya? Mungkin karena Marwan sering begadang atau sering main HP sampai larut malam. Nah pertanyaan kita seperti itu, pelan-pelan, karena jangan juga kita kamu, nah seperti itu nggak boleh. Ada
ada nada hentakan itu yang mencitrai psikis mereka nantinya. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga salah satu pertanyaan yang membuat validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan. Nah ini contohnya nilai apa yang telah kamu sepakati. Jadi gini umpamanya, kesepakatan kelas kita udah buat nih. Contoh kelas 5. Kesepakatan kelasnya diantaranya kebersihan kelas contoh. Nah, ketika anak itu membuang sampah di kelas sembarangan, lalu nanti kita bilang kesepakatan nilai apa yang telah kamu langgar. Pokoknya apa? Kalau sampai itu kebersihan ya, atau disiplin lah seperti itu, melanggar gitu. Nah, kamu ingin menjadi seorang pejabat. Ini juga termasuk salah satu pertanyaan untuk menanyai segitiga restitusi. Ini kayak saya ini ya, jalan ya, artinya sesuai kondisi kita sekarang ini pasti. Tapi saya percaya, mungkin teman-teman pastinya saya yakin belum pada paham semua pastinya. Nah, dari ketidakpahaman itu pasti banyak pertanyaan. Nah, dari pertanyaan ini ada timbul umpan dari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan koordinator CGP yang telah memberikan penjelasan yang begitu luas, lugas. Tapi ada sedikit pertanyaan tentang disiplin yang selama ini saya sebagai guru kelas 5 khususnya, berdasarkan pengalaman saya mengajar anak-anak beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kita temukan masalah-masalah tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa. Dan juga seringkali kita menangani pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa dengan cara kita. Dan ada permasalahan yang saya temukan di mana anak itu lagi yang melanggar disiplin. Dan berkali-kali pula saya sebagai guru menegur dan mengingatkan serta memperingati jangan sampai diulangi lagi. Ternyata teguran dan peringatan yang telah saya sampaikan kepada anak tersebut masih tetap diulangi. Pertanyaannya, bagaimana solusi kita sebagai guru agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama, khususnya tentang pelanggaran disiplin. Cukup hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu temannya di saat belajar. Gitu Pak. Baik, untuk pertanyaan mungkin bukan balik satu aja ya, dikarenakan memang waktu yang untuk pertanyaan seperti Bu Neneng, ada salah satu siswa yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Seperti itu Bu Neneng ya? Bagaimana ininya solusinya? Ya, kita sharing ya Ibu, mungkin sama kondisi anaknya seperti saat kita mengajar. Jadi dalam prinsip Ki Hajar Dewantara, bahwasanya Bapak Ibu guru itu sudah tahu belum diibaratkan seperti apa? Kita ini sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani. Sedangkan murid kita adalah bijinya atau benihnya, dan sekolah adalah ladangnya. Oleh karenanya, sebagai seorang petani untuk mendapatkan bibit-bibit yang unggul, kita harus merawat, memupuk, memberi menyiram ya, menanam otomatis merawat dan memperhatikan benih tersebut agar bisa memanen benih-benih atau bibit-bibit yang kualitasnya unggul. Nah, otomatis yang namanya padi tidak akan menguning yang ditanam baru kemarin sore, tidak akan seperti itu. Artinya apa? Ada proses, semua melalui proses. Jika kita ketemu anak yang hari ini melakukan kesalahan, besok kesalahannya yang sama, otomatis memang harus adanya tindakan yang berulang. Bahwasanya merubah kodrat anak itu tidak bisa, tetapi kalau kita memperbaiki perilaku anak itu kemungkinan bisa. Jadi harus ada
lupa kalau misalkan kita mengajarkan anak, didahulukan dulu dari diri kita sendiri. Karena kembali lagi, walaupun semua pembelajaran ada pada student center, kita juga adalah role model anak-anak. Ketika kita memberikan perilaku seperti itu, kan katanya guru itu adalah dibunuh dan ditiru. Usahakan perilaku kita juga perbaiki. Jadi kita contohkan kepada anak-anak didik kita hal baik apa yang diinginkan seperti itu. Terus tadi mungkin bisa melakukan segitiga restitusi ini. Jangan langsung menjudge anaknya seperti apa. Memang harus dilakukan dulu menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah bisa juga dari memvisip. Karena memang setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa samaratakan karena memang pendidikan aja mendasari dari 2 dasar, yaitu sesuai dengan kodrat kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, anak mungkin dari segi karakternya atau dari segi kodratnya berbeda-beda. Ada anak yang mungkin tinggal di lingkungan sosialnya pasti berbeda dengan teman-temannya seperti itu. Nah, pendidikan beri pekerti yang terbaik adalah pada keluarga. Sekolah terbaik anak-anak adalah di rumah. Kenapa? Karena memang anak jamnya itu lebih banyak di rumah dibandingkan sekolah. Kita mati-matian, kalau kata mahal ini kita udah mati-matian ngajar anak, juga ragu mati-matian. Tapi kembali lagi kepada lingkungan anak tersebut. Ketika orang tuanya memang selalu berkata kasar, kakak-kakaknya berkata kasar, tindakannya juga sama, yaitu dia yang agak sulit untuk memperbaiki karakter. Makanya dalam peran guru penggerak ada yang namanya kolaboratif. Kita harus berkolaboratif antara guru dan orang tua. Jadi seperti itu, harus keep istiqomah, intinya itu istiqomah. Terus lakukan berulang sampai mungkin ada perubahan pada karakter. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi acara hari ini alhamdulillah kita sudah selesai. Paparan materi dari seluruh CGP juga Ibu yakin semua paham ya. Semua menyadari tergolong apakah guru kita ini gitu kan, sebagai guru yang tadi paparkan sudah jelas banget. Yang harus kita ambil apa tadi? Yang harus kita ambil apa tadi? Yang kita pilih manajer ya. Kita karena mungkin dulunya ya kebanyakan itu kan ya penghukum, karena hampir mayoritas tuh penghukum, termasuk ibu juga ya di dalamnya. Tapi setelah adanya paparan tadi, untuk teman-teman kita semuanya, mudah-mudahan bisa merubah guru kita tuh apa sih, amanah sih yang harus kita ambil, sebagai apa sih yang paling tepat buat kita. Jadi materi hari ini alhamdulillah ilmu ya buat kita semua ya, ilmu yang gratis, ilmu yang gratis didapatkan hari ini. Semoga dari CGP yang lainnya itu berimbas ke guru yang belum CGP. Kita bisa maju bersama, kalau CGP bisa menggerakkan temannya ya alhamdulillah. Jadi semuanya jadi bergerak gitu ya. Jadi kesimpulannya sih mudah-mudahan dengan adanya tadi materi dari awal sampai akhir memang itu ilmu buat kita, terus kita bisa praktekkan dan pribadi sehari-hari mana yang kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para CGP dengan adanya apa namanya kolaborasi ya antar guru. Kita menjadi semangat dan untuk para CGP jangan bosan-bosan ngasih ilmu ke kita. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kita telah dapat ilmu dari paparan tentang disiplin positif. Karena adanya CGP kita menjadi tahu apa aja sih guru itu dan cara bagaimana sih kita melakukan siswanya. Terima kasih CGP, semoga sukses selalu, berjalan lancar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua CGP
Ini punya siapa? Memberikan penghargaan ya kepada guru yang kita semangatin ya, semangat yang calon-calon TGP, semoga sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih kepada CGP yang telah memaparkan materi tentang disiplin positif sehingga kita bisa mengelola kelas yang baik, yang bisa mendukung kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan semua ini menjadi manfaat bagi kita dalam mengelola kelas dalam mengelola pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada para CGP terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah pemaparan ini sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai guru. Kita menjadi tahu bagaimana posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita yang tepat. Mungkin itu saja untuk para CGP. Semangat terus, semoga dilancarkan sampai selesai pendidikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan materi yang tadi telah disampaikan oleh calon guru penggerak itu sangat menarik, dan kita pun tahu antara hukuman, perbedaan hukuman dan tadi disiplin positif itu juga menambah untuk wawasan kita untuk kedepannya, sehingga kita bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang kemarin telah kita lakukan sebagai seorang guru. Terima kasih, tetap semangat, Pak Jun Heri Syukur, Pak Fahrul, Bu Titin dan Bu Nindi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan destinasi budaya positif pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kami selaku calon guru penggerak, dari mulai saya Syukur, kemudian Pak Fahrul, Bu Nindi dan Bu Titin, mohon maaf bila penyampaian kami masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Namun dari karena kekurangan itu sebagai motivasi kita untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Pagi. Halo Kasih. Halo Bu Dindi. Apa kabarnya hari ini sayang? Baik. Baik. Udah makan belum? Sudah. Sudah. Kasih tahu tidak Ibu Nindi panggil hari ini ada apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya. Hari ini Kasih izin kemana tadi saat Ibu lagi belajar? Izin ke toilet. Izin ke toilet. Tadi izin ke toilet bersama siapa? Stefani. Dengan Stefani. Bener kamu ikut izin ke toilet? Iya Bu. Bener. Tapi kok tadi pada saat Ibu lagi mengajar, lalu kamu masuk ke dalam kelas, kok Ibu lihat kayaknya kamu sedang makan deh? Soalnya saya sekalian nunggu, sekalian jajan. Kalian jajan? Iya. Oh, kamu jajan kemana sayang?
Di luar. Jajan di luar. Iya. Jajan apa, Nak? Roti. Jajan roti. Kamu tahu tidak kalau itu jam pelajaran? Bu Nindi sedang ngajar loh di kelas dan anak-anak, teman-teman kamu juga sedang belajar di dalam kelas. Kamu tahu? Tahu. Tahu. Lalu kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Kenapa kamu kok jajan roti keluar? Soalnya saya lapar, Bu. Kamu lapar? Iya. Oh gitu. Gini ya, Nak, kalau misalkan lagi belajar, tidak boleh kamu jajan keluar. Tapi tidak apa-apa ya, Nak ya, karena memang setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Ketika ibu sedang lapar, ibu tiba-tiba izin ke toilet dulu pernah. Jadi ya hal yang kamu lakukan itu nggak apa-apa. Karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Sekali lagi, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu jajan di luar tadi? Saya lapar. Kamu lapar? Iya. Belum makan dari rumah? Belum. Belum. Coba, kalau misalkan ibu bertanya sama kamu, ada nggak cara yang lebih baik? Maksud ibu, kamu harus belinya saat belajar atau enggak? Enggak. Tidak. Harusnya bagaimana kasih? Jam istirahat baru dibeli. Oh gitu, harusnya jam istirahat ya baru dibeli ya. Nah, pinter. Kemarin sebelum kita mulai belajar, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti peraturan yang kita sepakati bersama antara bu guru dengan teman-teman kamu. Ternyata keyakinan kelasnya apa yang kita sepakati? Yaitu anak-anak apa sih keyakinan kelas kita? Disiplin dan jujur. Disiplin dan jujur ya sayang ya. Nah, kalau kamu tahu kesepakatan kelas kita itu disiplin dan jujur, lalu hal yang kamu lakukan sudah merupakan kesepakatan kelas kita bukan? Bukan ya. Bukan. Oke. Kamu ingin menjadi murid yang seperti apa sayang? Baik. Yang baik. Selain itu? Dan jujur. Nah, kapan kamu akan melakukan hal itu sayang? Besok. Besok dan seterusnya. Ibu hanya ingin kamu menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, anak yang jujur. Bisa melakukannya? Bisa. Oke, tes dulu dong. Nindi. Salam Bayu. Sini Bayu, silakan duduk. Selamat pagi Bayu. Pagi Bu. Pagi. Hari ini gimana kabarnya sayang? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kamu tahu tidak hari ini dipanggil ke ruangan ini sama Bu Nindi untuk apa? Ngobrol. Mau ngobrol, iya. Nah, kemarin kamu dengan Sandi ada apa? Masalahnya begini Bu. Sandi mengambil kotak pensil aku. Oh, seperti itu. Lalu sepertinya kamu berkata kasar ya, Nak ya? Iya. Kamu ngatain Sandi apa? Bego. Saya ngomong bego. Oh gitu. Kamu ngomong seperti itu. Ya. Baik, Nak. Sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya anak yang berkata seperti itu. Ada beberapa anak yang suka berkata kasar. Sekarang karena kamu kemarin telah berkata kasar sama teman kamu, ibu bertanya lagi sama kamu. Sebenarnya kenapa sih kamu kok melakukan seperti itu? Kenapa kamu kemarin berkata kasar sayang? Karena Sandi mengambil kotak pensil aku. Oh, karena Sandi ngambil kotak pensil kamu. Iya. Sebenarnya ada nggak sih cara yang lebih baik? Maksudnya jangan berkata kasar, ada nggak? Ada. Ada. Harusnya seperti apa? Sopan santun. Harusnya berkata sopan dan santun. Iya. Terus apa lagi? Harusnya Harusnya meminta maaf. Meminta maaf ya. Kamu sudah sudah berkata kasar. Maksud ibu gini, kamu kan diambil kotak pensilnya sama Sandi. Harusnya apa yang kamu lakukan sama Sandi? Saya meminta dengan baik. Harusnya meminta dengan baik ya. Iya. Baik. Kamu tahu kalau kamu salah? Tahu. Tahu. Coba kemarin pada saat keyakinan kelas apa sih yang kita buat di dalam kelas bersama ibu dan teman-teman? Keyakinan kelasnya apa? Sopan santun. Sopan santun. Seperti apa sopan santun itu? Baik kepada teman. Baik kepada teman. Jika berkata jangan sombong. Jangan sombong. Jangan berkata yang enggak kasar. Ulangi lagi. Harus berkata dengan kata-kata yang baik. Sekarang Bu Guru mau nanya sama Bayu. Bayu sudah besar tuh ingin menjadi orang yang seperti apa sih?
Sukses. Ingin menjadi orang yang sukses? Iya. Oke, kalau jadi orang yang sukses harus dengan pribadi atau karakter yang baik ya. Iya. Sesuai dengan kesepakatan kita, sopan dan santun ya. Karena orang yang sukses pribadinya juga harus bagus. Ya, harus berkata yang baik, harus sopan dan harus santun. Baik, kamu sudah tahu kamu mau menjadi apa ya? Tidak boleh dilakukan lagi ya. Ya. Oke, kapan kamu akan melakukannya? Besok sampai seterus-terusnya. Sampai seterusnya. Janji tidak akan mengulangi? Janji. Tadi kamu mau jadi orang apa? Sukses. Mau jadi orang sukses. Oke, sip. Iya.